Kalau pagi ini kami tetap ada dalam hadirat Tuhan, kami tetap ada dalam kasih dan anugerah-Mu yang kami saat ini ada. Kami hari ini mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong tundukkan hati kami di hadapan-Mu untuk menjadi orang yang rendah hati, untuk menjadi orang yang bisa mengerti kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Engkau yang Tuhan menyelidiki hati kami, sehingga Engkau saat ini akan membuat kami lebih paham apakah kami ini tetap ada di dalam rencana-Mu, atau kami ini sudah di luar rencana-Mu, di luar kehendak-Mu, atau kami tetap di dalam kehendak-Mu. Hari ini Engkau bicara buat kami, berikan hikmat, marifat untuk kami, untuk hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati. Haleluya, amin. Ya, Amin, salam, amin. salam semuanya, saudara yang dikasihi Tuhan, dan selamat pagi semuanya yang hari ini sudah bersama-sama untuk menikmati pagi yang indah ini. Haleluya. Tema kita hari ini adalah berbicara kasih yang mula-mula. Biarlah tahun 2025 ini kita benar-benar bisa mengintrospeksi diri dalam kita mengasihi Tuhan, dalam kita mencintai Tuhan, dalam kita pengabdian kepada Tuhan lewat setiap kebenaran firman ini. Saudara kasih Tuhan, kita kalau berbicara kasih yang mula-mula, saudara, kasih yang mula-mula itu apa sih? Kasih yang mula-mula itulah kasih yang murni, kasih yang tulus, ya, kasih yang mereka benar-benar pandangan hatinya, pandangan matanya, pandangan hidupnya itu hanya tertuju kepada Tuhan, ya, kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Saudara kasih Tuhan, yang berbicara semula itu kalau bahasa bahasa sana, saudara, bahasa luar sana, yaitu bahasa lain, yaitu protos. Protos itu berbicara tentang menunjukkan waktu, saudara kasih Tuhan, ya, waktu. Saudara menunjukkan waktu, waktu dulu, ya. Artinya saudara, waktu dulu kita ini diselamatkan pertama kali. Waktu dulu kita mengenal Tuhan Yesus pertama kali. Waktu dulu kita ini merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Ya saudara, dulu saudara, waktu kita pertama kali ditebus oleh Yesus. Ya saudara, menikmati keselamatan daripada Tuhan, ya. Saudara kasih Tuhan, dan inilah yang mesti kita harus saat ini kembali ke sana, ya, saudara kasih Tuhan. Jangan sampai itu hilang, ya. Kita merasakan kasih-Nya, merasakan hadirat-Nya, merasakan kuasa-Nya, saudara kasih Tuhan. Dan kita merasakan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang patut disembah, dipuji. Yesus harta karun kita, harta terpendam kita. Ini hilang dari hidup kita. Maka saudara, dalam Wahyu pasal 2, saudara, ayat yang 1 sampai yang ke-7 di sana ini bicara tentang kasih yang mula-mula yang pada waktu itu jemaat Efesus itu sudah mulai hilang ternyata dipandang oleh Tuhan. Menurut pandangan Tuhan, bukan menurut pandangan manusia. Saudara kasih Tuhan, karena begini saudara, kalau saudara baca dalam Wahyu 2, ya saudara, ayat yang kedua dan 3, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara,
perhatikan ayat ini. Kalau secara kasat mata, jemaat ini sungguh-sungguh luar biasa loh menurut pandangan kita ya. Jemaat ini mempunyai satu sikap, mempunyai satu, saudara ya, pekerjaan ya saudara, mempunyai satu, haleluya, dia itu semangat saudara ya. Jemaat ini kalau saya bisa nilai saudara kasih Tuhan, dan ternyata ketika ditemukan jemaat Efesus itu mempunyai orang yang bekerja keras. Yang kedua, ketekunannya luar biasa. Yang ketiga adalah kesabarannya. Yang keempat adalah kepandian atau hikmat. Saudara, jemaat ini mempunyai sikap hidup yang menurut pandangan mata kita, menurut jasmani kita masih luar biasa. Masih hebat. Ya, masih hebat. Ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, ternyata di dalam Wahyu ya 2 ayat 4 itu Tuhan meneliti, menyelidik. Sekali lagi, Tuhan meneliti, menyelidik ya, menyelidik hatinya, menyelidik pikirannya, menyelidiki motivasinya. Saudara kasih Tuhan ya, tujuannya Tuhan berkata, namun demikian, kata Wahyu pasal 2 ayat 4 itu, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, Tuhan ini maha tahu. Ya, Tuhan itu tidak bisa ditipu. Ya, dengan gaya, cara, model, ya, atau saudara apa yang kita lakukan yang dikatakan mungkin spektakuler. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu dengan cara-cara yang seperti itu ternyata. Jemaat di Efesus ini sudah dalam, ya, kata firman Tuhan itu. Ya, saudara, sudah dalam jatuhnya. Ya, saya kadang-kala merenung pada jemaat ini kan masih semangat ya. Kita ini juga kan masih semangat, masih luar biasa ya. Menurut perasaan kita ini sudah hebat ya. Kita ini masih dipakai Tuhan ya. Ketekunan kita yang dimaksud di sini saudara, ternyata bukan hanya sekedar apa yang dilihat manusia. Tapi kadang-kala yang tidak dilihat manusia itu yang kadang-kala kita lupa. Contoh misalnya hubungan pribadi sama Tuhan. Doa pribadi, penyembahan pribadi, ya, menangis secara pribadi, ya. Saudara kasih Tuhan, menyanjung secara pribadi, memuliakan secara pribadi. Kadang-kala kita ini sudah hilang. Kadang-kala kita ini sudah mulai luntur. Saudara kasih yang mula-mula dulu itu, Yesus bangun pagi, Yesus. Hanya Yesus yang kusembah. Hanya Tuhan yang kuagungkan. Kadang-kala sudah mulai hilang bangun pagi. Ya, makanya saudara kadang-kala, apalagi kalau kita ini saudara ya, seperti kita ini mengikuti Zoom ya, jam 4 sudah bangun. Lalu saudara sekarang kadang-kala mengandalkan Zoom ya. Wah, saudara kasih Tuhan. Tapi yang dimaksud bukan masalah ini aja. Yang dimaksud apa? Apakah kita ambil doa pribadi setiap pagi kita menyembah Tuhan walaupun berapa menit ya. Kita menangis kepada Tuhan, bersyukur dengan segenap hati. Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami, Engkau luar biasa bagi kami. Apakah itu masih dalam hidup kita? Kita ini dalam saudara, zaman modern seperti ini saudara ya. Kita melayani Zoom mungkin ya ganti-gantian ya. Habis ini melayani Zoom ini, Zoom ini. Kita juga ngikuti Zoom itu mungkin ya saudara nggak henti ya. Siang ada. Ini kalau saya ngikutin Zoom saudara, ya siang ada, pagi hari ada, tengah saudara malam ada, dan sebagainya. Banyak sekali. Tetapi apakah itu menyentuh hati Tuhan? Tetapi apakah itu akan membawa kita ini menikmati, merasakan, selalu kita bisa berintrospeksi.
kadang-kala membuat kita itu malah lebih, katakan, lebih menganggap dipakai Tuhan. Ya, wah, aku dipakai Tuhan. Wah, ya kadang-kala menimbulkan kesombongan yang baru. Wah, ini loh aku dipakai di sini, dipakai di situ, dipakai di... Kasih yang mula-mula ini sudah secara pribadi hilang, saudara. Memang secara kuantitasmu, saudara kasih Tuhan, ya, secara kuantitasmu itu bagus. Semangatmu bagus. Pelayananmu sibuk luar biasa. Ya, memang kerja kerasmu hebat. Saya juga merasa seperti itu, saudara. Tapi ternyata kami ini, kalau kami mempelajari kebenaran firman Tuhan, kami merenungkan, kami masih banyak jauh dibanding dulu. Saya dulu itu, saudara, datang kepada Tuhan nggak bisa, nggak neteskan air mata, karena kami merasakan bahwa hidup ini memang bukan milikku lagi. Yesus yang mengatur saya. Yesus utamanya. Lah sekarang ini, saudara, kita ini kadang-kala sudah kalah. Makanya saudara kasih Tuhan di sini, jemaat Efesus itu, saudara, ditegur oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan. Ya, maka di dalam 1 Korintus itu, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang bergemincing dan canang. Ya, artinya yang, saudara, tidak ada artinya. Nah, sekarang kan pilihan, saudara. Kita ini mau pilih berkenan kepada Tuhan atau berkenan kepada manusia. Itu kan pilihan, saudara. Ada orang yang dulunya itu hebat, ya. Dulunya bahasa rohnya hebat. Dulunya ketika mendoakan orang itu, aduh, sekali sentuh jatuh, ya, haleluya. Dulunya hebat, tapi kadang-kala sekarang ini sudah luntur. Luntur dengan apa? Aturan manusia. Tidak ada kebebasan roh di dalam hidupnya. Ya, diatur, kamu nggak boleh gini ya, kamu nggak boleh gitu. Kita nurut aja. Saudara, nggak memberi ruang kebebasan roh dalam hidup kita. Yang dulu, saudara, kalau sudah di dalam hadirat Tuhan, kadang-kala ya, secara pribadi itu, ya. Ya kan, kalau secara pribadi nggak dibatasi. Waduh, bisa menyembah berjam-jam, ya, bisa duduk diam itu berjam-jam di hadapan Tuhan, ya. Ini kasih yang mula-mula betul-betul mengasihi Tuhan, ya. Saudara, ibadah itu bebas rohnya, mau kita ini kayaknya bebas saja, ya. Sehingga roh yang bebas itu, saudara, yang jadi berkat. Ibadah itu kalau membebaskan rohnya, saudara, itu akan luar biasa terjadi mujizat. Tapi kalau bebas, roh itu sudah terkekang, saudara. Aduh, nggak bisa. Mujizat jarang terjadi dalam suasana ibadah. Ini yang membuat ibadah bosan. Ini yang membuat umat itu lama-lama bosan beribadah. Karena apa? Hanya aturan manusia. Ya, hanya aturan manusia yang dipakai di situ. Tapi tidak membebaskan rohnya bekerja luar biasa. Saudara, kita akan kadang-kala disodorkan pilihan. Kamu mau tunduk kepada manusia, ya, berkenan kepada Paulus berkata, aku milih ya, pilihan berkenan kepada manusia atau berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, saudara, sebab itu, saudara, pada pagi hari ini, saudara kasih Tuhan, kita mari belajar kembali, ya. Kalau Yesus datang kepada kita, apakah kita, posisi kita, saudara, apakah masih seperti dulu, ya. Ya, ada nyanyian aku masih seperti, maksudnya seperti dulu itu bukan masalah karakternya, tapi seperti dulu itu maksudnya kasihnya kepada Tuhan itu. Ya, saya dulu itu, waduh, menikmati pokoknya untuk Tuhan. Apapun, mau jalan, ya, mau melayani, mau tidur yang bagaimanapun, oke. Ya, sekarang apakah kita masih seperti itu kalau melayani misi? Misalnya, waduh, mau ditaruh, mau tidur geletakan, oke, nggak masalah. Ya, seiring dengan perjalanan, karena kita ini diberkati, kita ini punya uang, sekarang sudah mulai tawar-menawar, saudara, ya. Ya, kadang-kala
nggak mau nerima keadaan yang kita kunjungi ya. Waduh, banyak keluhan juga sekarang ini misalnya. Waduh, waduh, saudara kasih kita sekarang udah nggak seperti dulu kadang-kadang. Ya, dunia misi, saudara ya. Kemarin ya saudara saya misi ke Salatiga dan Purwodadi 15 orang kita berangkat. Saya dapat berita ada satu tim kita berkata begini, saya nanti nggak sampai selesai Pak, gitu. Saya di ibadah akhir saya nggak ikut ya Pak. Saya rombongan saya yang satu mobil, saya mau pulang dulu. Ya, haleluya. Saudara, malamnya sebelum berangkat, saya pesen suara sama tim. Saya bilang, misi kita adalah memuliakan Tuhan. Misi kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan orang-orang yang mau ikut misi besok, tolong diperhatikan. Harus selesai sampai akhir. Kenapa? Kita sudah, tujuan kita misi. Tujuan kita sudah tubuh jiwa roh kita. Serahkan untuk Tuhan. Untuk misi. Yang kedua, kita sudah korban duit. Kita sudah korban tenaga. Perjalanan kemarin itu berangkat jam 8 pagi sampai sana jam 8 malam. Artinya sudah benar-benar kita mosok nggak sampai. Kalau ada yang tidak mau selesai, tolong berhenti, jangan berangkat. Saya instruksikan, jangan berangkat. Karena begini saudara, itu nanti kalau kita ini ngikutin mereka-mereka yang kadang kala ini setengah-setengah, aduh payah. Saudara, kita tidak bisa untuk jadi berkat yang sebenarnya nanti. Makanya kita belajar. Jangan menjadi buat orang lain, kita belajar. Kasih yang mulai dulu kita jaga benar ya. Waduh, ya di hadapan jemaat kita tunjukkan bahwa kita ini mau melayani yang sungguh-sungguh. Ya, makanya kita belajar, saudara. Saya kemarin instruksikan, saudara, kamu nggak usah makan dulu. Saya bilang, kita bukan urusan perut hari ini. Saya bilang begitu. Yang penting waktu kamu melayani, kamu harus tepat waktu. Artinya, kau duluan. Kemarin saya bagi, kau yang melayani jam 10 ini, kau harus duluan. Ya, haleluya. Itu, datang ke gereja itu. Saya bilang begitu. Karena apa saudara? Saya mau menghargai. Dan kita ini juga menghargai jeripaya kita sendiri. Kita ini sudah jauh-jauh datang. Saya bilang, jangan sampai di sini justru kita ini menjadi celaan. Jangan sampai menjadi orang lain jemaat. Ya, kalau kita ditanya-tanya, sudah sampai mana, sudah sampai mana? Jangan. Saya bilang, kita lebih baik kurang tidur, lebih baik kurang makan. Tapi kita tetap memuliakan Tuhan. Saudara, kita ini kadang-kadang sudah kehilangan komitmen-komitmen yang seperti itu. Dikasih yang mula-mula harus kembali, tujuan mula-mula, komitmen mula-mula. Menghargai kasih Yesus yang semula. Ya, kita harus sadar bahwa aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Ini komitmen misi. Komitmen tujuan hidup. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Wah, kalau namanya melayani ya harusnya saudara, mosok rajanya sudah datang, lalu gedibalnya hambanya itu belum datang gitu ya. Mosok anak rajanya sudah pada datang, ini malah pembantunya belum datang. Ya, kita ini kan jemaat itu anak raja. Lah kita ini gedibalnya saudara. Ya kalau derajatnya itu lebih tinggi anak itu, ya. Jemaat itu anak-anak. Anak-anak Tuhan, anak-anak raja dia. Lah kita ini gedibalnya, saudara. Kita ini hambanya. Ini mesti sadar dulu di situ, saudara. Kita ini mesti, ya haleluya. Pengabdian kita tunjukkan toh. Haleluya. Ini loh kasih yang mula-mula seringkali sudah pudar di sini, saudara. Seiring dengan banyaknya kenyamanan, seiring dengan banyaknya haleluya. Ya saudara, uang dan sebagainya. Hari ini saya lewat firman Tuhan, saya diingatkan Tuhan juga, saya ditegur Tuhan. Ayo kembali kepada kasih yang mula-mula. Ayo kembali pada cinta yang mula-mula. Ayo kembali kepada kemurnian yang mula-mula.
murni untuk Tuhan, murni untuk kemuliaannya, murni membangun tubuh Kristus yang semakin baik, berkenan kepada Tuhan. Ya, haleluya. Saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini berbicara kasih yang mula-mula ini, saudara, mengingatkan kita kembali, Tuhan Yesus itu mau segera datang. Kalau Yesus datang, saudara nggak tanya yang aneh-aneh, hanya tanya bagaimana pelayanan kita. Masihkah semangat untuk mencari jiwa? Pandangan kita untuk jiwa-jiwa yang hilang. Yesus berkata, aku mengendaki semua orang itu bertobat. Ya, tidak ada satu orang pun yang hilang. Yesus berkata, aku datang mencari yang hilang. Hari ini, mari tujuan kita hanya itu. Bukan tujuan hanya diberkati. Bukan tujuan hanya diangkat. Bukan tujuan hanya ingin punya fasilitas yang bertambah-tambah. Tapi murnikan hati kita. Tujuan kita mencari jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan kita adalah supaya banyak jiwa diselamatkan, maka kita juga hari ini berani berkorban ya untuk jiwa itu. Haleluya. Kita berani menaruhkan apa saja untuk harta terpendam itu, yaitu untuk Yesus. Hati Yesus kalau dibuka hanya satu, selamatkan jiwa-jiwa, dan itu tugas kita. Masihkah semangat kita seperti itu? Apakah kita saat ini terlena dengan kegiatan-kegiatan gerejawi yang makan-makan enak, yang sekarang hanya kumpul-kumpul bangga dan sebagainya? Tetapi ada misi yang dari Tuhan itu masih melekat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan Bu Lina. Haleluya. Terima kasih Pak Samadi yang sudah menyampaikan kasih mula-mula. Jadi kita ingat lagi waktu kita pertama kali jatuh cinta sama Tuhan Yesus tuh seperti apa. Dan saat ini apakah cinta kita masih sama seperti waktu kita pertama kali jatuh cinta? Tadi Pak Samadi bilang kalau dulu bisa berdoa berjam-jam. Nah sekarang masih nggak kita berdoa seperti itu? Apakah menjadi sebuah rutinitas? Ya, pagi ini diberikan kesempatan kepada kita semua untuk boleh berbagi, boleh meneguhkan, boleh sharing, boleh bertanya. Silakan. Siapa lebih dahulu? Tadi Bu Rustin sudah berkomentar di grup di chat. Apakah Bu Rustin mau bertanya? Bu Rustin? Oh, enggak. Tanya itu Bu. Ya, silakan. Itu loh istilahnya gedibal itu apa sih gedibal itu? Saya nggak ngerti. Yuk. Apa Pak Samadi gedibal itu Pak Gedibal Samadi? itu artinya pesuruh Bu. Pesuruh. Nah, gedibal itu bahasa Jawa. Gedibal itu hamba. Hamba. Ya, hamba. Nah, pesuruh Bu. Terus saya tanya yang kedua Pak. Kalau Ya. sudah mengenal Tuhan, kasih mula-mula, akhirnya di pertengahan menemukan suatu proses. Apakah itu kan kita harus pikul salib, Pak? Nggak mesti harus senang terus ya, Pak? Benar, Pak? Ya, betul, Bu. Ya, jadi kita memikul salib itu kata Tuhan kan tiap hari, Bu. Memikul salib. Artinya proses itu mesti tiap hari kita ngalami, Bu. Selama masih hidup, proses itu berjalan. Karena Tuhan menghendaki kita sempurna seperti Dia. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku sempurna. Lah untuk sempurna itu perlu diproses. Ya, proses itu yang membuat kita itu lebih mengerti, lebih paham, lebih dewasa, ya, lebih kita giat melakukan apa yang Tuhan mau gitu loh Bu. Ya, jadi memang harus proses Bu. Kalau hidup nggak ada prosesnya, repot nanti ya, saudara kasih Tuhan. Ya. Terus yang ketiga Pak, yang ketiga ini sedikit aja. Kalau kita berdoa Pak ya, Bapak tadi bilang katakan berjam-jam sampai meneteskan air mata. Ya, saya juga pernah mendengar ya,
Kalau kita sudah mengenal Tuhan, ngapain sampai mengeluarkan air mata? Ingat, percaya saja gitu. Apakah bolehkah kalau kita tuh misalnya kalau kita berdoa pada waktu malam, kita diproses Tuhan, kita sampai meneteskan air mata itu apa boleh gitu loh maksudnya? Kalau Pak Sumadi tadi bilang boleh ya? Apa Boleh. itu benar Pak? Air mata itu ada dua ya Bu ya. Iya. Air mata itu kalau bahasa sana itu air mata buaya, ada air mata bohong-bohongan ya Bu ya. Jadi air mata buaya. Ya, air mata buaya itu adalah air mata di mana kepalsuan. Ya, kepalsuan yang ada dalam hidupnya. Yang dimaksud di sini air mata itu Bu. Pertama, orang itu begitu bersyukur kepada Tuhan. Begitu merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa. Dia ini bisa meneteskan air mata, Bu. Karena begitu dia merasa tanpa Tuhan, aku ini akan jadi apa? Merenungkan hidupnya tanpa Tuhan itu. Aku ini tidak seperti ini. Bisa meneteskan air mata dengan merenungkan kasih Tuhan itu dalam hidupnya, Bu. Ini yang pertama. Jadi berdoa yang dimaksud di sini itu saudara, yaitu merenungkan kasih Tuhan, bisa meneteskan air mata, mengangkat tangan dengan sendirinya, bisa meneteskan air mata. Kan apa? Tiba-tiba linangan air mata itu turun. Karena apa? Merenungkan kasih Tuhan yang begitu hebat, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, yang kedua adalah air mata pergumulan, Bu. Jadi dia nangis itu karena tertekan. Ya, itu kalau didoakan Bu, misalnya contoh orang kalau pas antar call gitu didoakan sampai jerit sampai itu tanda tanya besar. Sebab itu bukan jeritnya bukan jerit bersyukur dan sebagainya, tapi mungkin tekanan batin Bu ya. Jadi nangis karena tekanan batin itu. Ya, sehingga sampai manifestasi apa kadang-kala itu tekanan batin. Mereka ada tekanan batin yang harus dikeluarkan itu. Ya, jadi terus kedua tangisan pergumulan. Ya nangis nelangsa Bu. Artinya nangis nelangsa itu ya, aduh keadaanku kok kayak gini. Bisa nangis loh Bu. Orang nelangsa loh Bu. Ya nelangsa hatinya loh. Artinya sangat mengasihi kasihan diriku kayak gini gitu loh. Ya jadi karena pergumulan yang menekan, karena masalah gitu lah Bu ya. Jadi air mata itu ada air mata bersyukur Bu, air mata yang bersyukur ya. Dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak ngutarakan apa-apa. Dia hanya bersyukur, terima kasih ya. Yang kedua itu air mata pergumulan. Air mata pergumulan itu yang minta ya. Tuhan, tolongin aku butuh ini, aku kalau nggak ditolong Tuhan akan kayak gini. Ini mengeluarkan air mata juga Bu. Ya, jadi kalau mengeluarkan air mata kan itu masalahnya di hati Bu ya. Jadi menurut hatinya sebetulnya air mata keluar itu menurut hatinya. Kalau hatinya sedang happy pun, orang happy itu bisa mengeluarkan air mata Bu. Contoh misalnya ya, ibu ketemu saudara yang sudah lama nggak ketemu. Lalu ketemu bisa keluar air mata loh Bu. Oh, pelukan, nangis. Itu namanya air mata kesuka. Happy gitu loh Bu ya. Ya, apalagi dengan sedih. Ya, gitu ya Bu ya. Terima kasih Pak Sumadi. Sama-sama. Ya, sudah jelas ya Bu Rustin. Jadi kita boleh, tapi nangis itu nggak kalau lagi berdoa, kalau nangis itu nggak bisa dibuat-buat Bu. Pasti Iya, Bu Rustin nggak nahan pun pasti bisa menangis kalau memang diperlukan. Jadi bukan harus setiap berdoa menangis ya Pak ya, atau nggak boleh menangis. Karena itu adalah refleksi dari perasaan kita kepada Tuhan yang kita sampaikan. Begitu ya Bu Rustin? Ya, ada lagi yang mau meneguhkan atau mau menanggapi atau mau menanyakan lagi? Ada lagi? Karena kalau kita bicara tentang kasih mula-mula ini jelas kalau kasih itu. Tinggal praktek yang kasih ini yang susah. Haleluya. Nah, itu dia. Nah, ketika kita bilang kita mengasihi, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi? Atau cuman servisnya aja?
Silakan Pak PKL, jangan manggut-manggut aja. Monggo. Matur kesuwun atas kesempatannya. Salam bagi kita semua. Saya pernah mengotbahkan, kita tidak mungkin mengasihi tanpa memiliki kasih. Betul. Kasihnya huruf besar semua. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, ya, kita memiliki kasih. Itulah yang jadi motor dalam hidup kita, yang membuat kita berubah dan berubah karakter kita, integritas kita, cara hidup kita, cara bicara kita, perilaku kita, ya, dalam hidup. Dan itu teruji dengan waktu. Mungkin Elina sudah kenal saya 40 tahun lebih, ya. Ada rekam jejak yang bisa dinilai dari seseorang yang kasih semulanya masih ada. Kita bisa tersinggung, sakit hati, marah kepada siapapun karena kita punya emosi, punya perasaan. Kita bisa terharu atau terhura dalam hidup ini, ya. Tapi kasih semula selalu membuat kita gampang berdamai kepada semua orang. Jadi ada orang hanya terinspirasi kasih. Yang kasih yang kita miliki bukan agape tapi storge, filie. Ya, itu kasih yang kita miliki. Ya, kasih yang bukan agape huruf besar. Nah, dalam perjalanan waktu itu akan teruji. Ada nggak kasih semula dalam hidup kita? Kita bisa marah atau apapun sama sesama kita, tapi itu membuat kita bangkit kembali untuk seperti semula ketika Tuhan memanggil. Kasih yang tidak pernah berubah seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Ini bukan untuk dikhotbah, tapi bertanyalah kita dalam diri kita, apakah kita sudah mengalami kasih yang semula itu? Ya, karena itulah yang membuat motor kita selalu on fire, never give up, tidak pernah menyerah. Situasi apapun, kadang-kadang orang bertanya, kasihan ya Pak Bakti naik motor ribuan kilometer, lu kenapa saya dikasih Saya menikmati di dalam perjalanan, saya menyatakan kasih Tuhan dengan siapapun yang saya temui. Ya, kehujanan saya 4 jam dari Purwokerto ke Cilacap, Cilacap Purwokerto, kemarin pun sama. Hujanan, basah kuyup semua karena hujan mendadak deras. Tapi kasih semula itu yang menjadi motor saya di dalam melayani Tuhan karena Ia yang memampukannya. Terima kasih pencerahannya Pak Samadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang rindu kasih semula tetap kekal karena kita sudah memilikinya. Salam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom. Terima kasih Pak PKL untuk peneguhan dan sharingnya pada pagi hari ini. Ada lagi? Tadi Bu Vera udah ngangkat. Semuanya. Nah, Ya, silakan. Sangat menarik ya dan sangat memberkati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Samadi. 5 huruf kasih. Jadi kasih mula-mula di dalam proses bisa berubah, bisa tidak, bisa tetap. Kasih mula-mula dalam diri manusia. Kasih itu bisa berubah ketika kita diproses, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam karakter manusia, berbagai macam situasi, tantangan, tinggal diri kita sendiri mau menunjukkan kita masih tetap enggak mempunyai kasih Kristus mula-mula. Karena bukannya saya menghakimi ya, tapi inilah kenyataannya. Terkadang dari hidup susah ke hidup enak, itu banyak perubahan. Kasih itu berubah. Tapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan
menjaga kasih Kristus itu tetap ada, tetap menyala di dalam hidup kita. Seperti yang dibilang Pak PKL tadi, kalau tidak ada kasih, mana mungkin bisa mengasihi orang lain. Kalau tidak ada kasih, mana mungkin kita bisa dengan setia mengikut Tuhan. Satu yang menarik yang saya dengar tadi dari pertanyaan Ibu Rustin. Jadi ketika kita merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita, baik itu dalam situasi kita tertekan, mempunyai pergumulan, mempunyai suatu tantangan hidup, itu tidak bisa dibuat-buat tangisan apabila kita datang kepada Tuhan, baik di dalam doa, baik di dalam pujian kepadanya, itu tidak bisa pura-pura. Saya secara pribadi merasakan ketika saya diperhadapkan dalam proses Tuhan, itu jangankan mau berdoa, mendengarkan pujian aja bisa meneteskan air mata. Karena apa? Di setiap pujian itu saya mengimani bahwa itu adalah doa orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengalami suatu tekanan di dalam pergumulan hidup, kadang untuk menyampaikan kata-kata aja kita tidak mampu. Kita hanya bisa mengeluarkan air mata. Tapi kita yakin dan percaya bahwa setiap tetesan air mata itu Tuhan akan tampung di kirbatnya. Dan kita meyakini bahwa setiap tetesan air mata adalah ungkapan dari dalam hati kita yang paling dalam kepada Tuhan. Karena itu tidak ada kepura-puraan apabila ketika kita berdoa menangis, ketika kita menaikkan pujian, kita menangis. Saya rasa itu adalah murni dari dalam hati kita. Karena tidak selamanya, tidak setiap hari bisa begitu dalam situasi begitu. Dan itulah yang paling utama yang harus kita tunjukkan. Kita tidak perlu omong sana sini, oh aku punya kasih, oh begini, begono. Tapi dari sikap kita, tingkah laku kita, orang akan melihat apakah kita punya kasih yang tulus atau kasih yang pura-pura. Demikian, puji nama Tuhan, kemuliaan hanya bagi namanya. Ya, terima kasih Bu Vera untuk peneguhannya, betul. Jadi kalau kita dikatakan kita punya kasih, bisa kelihatan kok kalau kita bilang saya mengasihi kamu, apakah itu bisa diterapkan. Kalau cuman servisnya doang di mulut, itu akan terlihat nantinya. Betul nggak? Orang akan bisa merasakan kehadiran kita atau ketidakhadiran kita kalau kita sungguh-sungguh mengasihi. Dan itu banyak dan harus dipraktekkan di dalam kehidupan. Betul ya, saya punya murid satu, saya punya murid private, anaknya tidak mendapatkan kasih. Jadi ketika saya belajar mengajari dia dan saya menerapkan kasih, dia suka bilang gini, aku nggak sayang ibu. Tapi saya bilang gini, tapi ibu sayang Gerain. Dan dia bilang, aku nggak sayang, ibu sayang Gerain. Dan itu lama-lama dia bisa terasa bahwa, oh benar kasih itu. Nah, seperti itulah kasih. Kita bisa merasakan kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita kalau mereka sungguh-sungguh punya kasih buat kita. Begitu ya Pak Samadi? Ya. Jadi kasih itu kan yang merasakan orang lain. Jadi buahnya itu yang menikmati orang lain. Ya. Jadi kita nggak bisa ngomong kita punya kasih kalau orang lain nggak kena dampaknya. Ya. Kita mengasihi Tuhan. Tapi orang lain selalu berkata, di mana kita hadir selalu kita bikin masalah di situ. Selalu siapapun yang berteman dengan kita selalu ada masalah dengan kita. Ini berarti sebetulnya biang masalahnya ya di kita. Biar kita
mau katakan orang ini orang, tapi semuanya itu kan dari buahnya, Bu. Ya, itu ya. Jadi itu yang apa ya harus kita pahami ya. Juga kita ini seringkali bergesernya itu tunduk kepada manusia daripada Tuhan. Nah, kita ini mesti saat ini benar-benar ya tadi kita ini kadang-kala dengan aturan-aturan ya yang ada, tapi kita nggak menyeleksi aturan itu akan membuat Roh Kudus duka atau tidak ya. Tuhan itu sedih nggak dengan kayak gini. Nah, kadang-kala nggak menyeleksi karena apa? Kita lebih tunduk kepada orang yang berkuasa, kepada orang yang berduit daripada tunduk kepada Tuhan. Nah, ini masalahnya. Nah, bergesernya itu di situ. Kalau dulu kita belum bertemu dengan orang-orang kaya, orang-orang yang bisa ngasih kita, wah kita ini on fire, tunduk, wah apa kata Tuhan ya kita jalankan. Nah sekarang beda lagi, apa kata manusia yang kita jalankan. Nah jangan sampai ini bergeser ya. Halo ya. Jadi Pak Samadi, orang kalau nggak punya kasih, pasti hidupnya penuh dengan kasus. Kayak gitu ya kurang lebih. Bisa jadi begitu. Bukan bisa jadi, tapi memang begitu ya. Jadi karena dia tidak bisa, apalagi misalnya orang yang nggak pernah mendapatkan kasih, jadi ketika kita mengasihi dia tuh mempertanyakan, benar nggak sih kamu mengasihi saya? Gitu. Kalau enggak, sebagai orang percaya kita harus mempertunjukkan kasih kita itu dengan nyata melalui perbuatan, bukan cuma di kata-kata. Ada Pak Ishak Ibrahim menulis di chat, bolehkah Pak Ishak Ibrahim langsung bicara? Silakan Pak Ishak. Silakan Pak Ishak. Haleluya. Mana nih Pak Ishak? Kok jadi menghilang di saya? Udah masuk. Lanjut Pak Ishak. Haleluya. Pendengar yang budiman. Saya hanya pengalaman aja bahwa hubungan dengan Tuhan itu harus tulus dan mengandalkan Dia. Kalau enggak, ya kita kecewa. Pertama kasih mula-mula karena waktu bertobat tuh Tuhan tolong. Wah, Tuhan kasih banyak mujizat. Waktu diproses, nah di situ mulai apakah kita murni mengasihi Dia. Dari hamba kepada sahabat itu dibina hubungan. Sehingga antara hamba dan sahabat itu dua-duanya bergerak. Sehingga ya kalau hati nurani kita tetap dijaga, mengandalkan Tuhan, hanya memberi. Nah itu kasih agape itu yang tadi sangat-sangat menginspirasi. Karena Tuhan memberikan kasih agape itu memberikan hidupnya untuk kita. Hidup Kristus itu harus senantiasa dalam kita, itu aja. Oh, bahwa ada Tuhan Yesus di hidup kita, ada di Tuhan Yesus dalam diri kita gitu. Kita tuh baitnya harus dijaga, hati nurani yang murni. Kalau nggak kuat ya Roh Kudus membantu. Itu aja, itu yang disebut hubungan. Ya, boleh nggak Pak Samadi? Bener nggak gitu? Coba tolong diteguhkan. Tuhan memberkati. Iya Pak. Memang kasih yang mula-mula itu adalah kasih yang murni ya. Artinya murni itu tulus. Memang kadangkala persahabatan teman yang dulu sahabat, yang dulu akrab, yang dulu sering sharing ketika ada masalah. Tetapi seiring dengan perjalanan, orang itu mungkin posisinya lebih diberkati, posisinya lebih hebat. Kadangkala itu membuat jarak juga, Pak. Kasih kita sudah mulai tidak seperti dulu, kemurnian nggak ada. Ya, banyak yang terjadi seperti itu, Pak. Tetapi di komunitas kita mestinya tidak seperti itu. Ya, kita sungguh-sungguhlah murni. Ya, saya pengalaman begini, Pak. Saya ini punya, ya artinya ada orang-orang bersama kita itu kan orang yang menopang pekerjaan Tuhan. Ya, orang yang ibaratnya kalau saya katakan itu kadang-kala orang ngomong itu ya, tim-tim kita ngomong itu, wah itu kalau itu orang itu
duitnya nggak ada serinya, sampai ngomong kayak gitu. Sehingga dia itu ketika pergi kemana saja itu selalu dia yang apa ya, artinya mengongkosi lah, artinya makan mau apa. Tapi gini, itu dulu kasihnya memang murni, Pak. Kasihnya murni, kasihnya luar biasa. Saya kadang-kala salut dulu. Tetapi seiring perjalanan, Pak, lama-lama dia nggak seperti itu, Pak. Lama-lama dia sudah mulai ya nanti dibagi pelayanan itu jangan sampai ini harus ada apa ya istilahnya nggak usah selesai, nggak usah lama-lama kayak gitu ya. Ini nggak usah lama-lama. Terus nanti ini habis ini langsung kita refreshing, langsung kita kayak gini, kayak gitu. Nah, artinya gini, Pak. Sehingga membuat apa ya? Saya merasa seorang saya leadernya, artinya nggak bisa kalau kayak gini. Ini sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, saya puji Tuhan itu peka, Pak. Artinya gini, ini harus dihentikan. Saya nggak peduli dia ada uangnya, saya nggak peduli dia ada misalnya seperti kalau sudah model kayak gini malah nanti artinya nggak benar ini. Nanti kasih kita kepada Tuhan, kemudian kita nggak. Ini jadi saya juga bisa renggang, Pak, dengan dia, dengan adanya saya negur, Pak. Ya, dengan saya ngomong bahwa kalau melayani, ayo melayani full kita melayani tujuan melayani. Tapi nanti ada refreshing, ada waktunya sendiri. Jangan dicampur adukan di sini, ya. Karena nanti orang tidak akan konsentrasi nanti kalau sudah seperti itu, kayak gitu. Saya ngomong kayak gitu. Nah, itu juga membuat renggang, Pak. Artinya renggang itu tidak seperti dulu hubungannya. Orang ketika ditegur, ya kadang-kadang sudah kayak gitu, Pak. Persahabatnya misalnya Bapak punya sahabat, ngerti salah. Bapak negur, ya akhirnya mereka bisa juga nggak suka dengan kita kok, Pak. Tapi kita harus konsekuensi itu karena kita mengasihi, Pak. Kasih kita murni, meluruskan. Kita murni untuk dia itu tetap dalam jalur Tuhan. Kasih kita murni untuk supaya dia tetap berkenan kepada Tuhan, gitu loh, Pak. Ini nggak masalah, Pak. Itu satu risiko kok, Pak, yang harus kita terima. Dan saya begini, Pak. Saya ngomong sama tim gini. Ingat ya, misi ini dari Tuhan. Misi ini saya pribadi saya ngomong, saya sebelum dikenalkan Anda oleh Tuhan, saya lebih kenal Tuhan sudah. Saya lebih kenal Tuhan sudah. Saya sudah sebelum ya istilahnya saya ketemu dengan orang kaya itu, saya sudah ketemu orang yang paling kaya. Sebelum Anda mungkin berbaik pada saya, berkorban untuk saya, Tuhan itu sudah berkorban dulu untuk saya. Maka saya tidak bisa digeserkan dengan itu. Saya lebih tunduk Tuhan daripada orang-orang yang di dekat saya yang saat ini ada. Kalau toh itu memang saya rasa nggak benar, ya kalau saya rasa itu memang sudah agak ya menyimpang begitu dari tujuan semula. Nah, saya harus berani bertegak di situ, Pak. Memang risikonya, Pak, kita ditinggal. Saya banyak ditinggal orang-orang yang ya nggak banyak sih, tapi saya juga pernah ditinggal, tapi akhirnya juga kembali lagi kok, Pak. Jadi orang itu bisa nilai nanti tujuan kita. Kita itu benar-benar ngasih nggak sih? Ya, nah ini memang Pak, kita mesti apa ya berani, Pak, berkata itu berani. Artinya bahwa kita ini memang di jalur yang mengasihi Tuhan, gitu loh, Pak. Haleluya. Makasih Pak, diteguhkan Pak. Jadi memang bukan sehari dua hari ya. Kalau kita punya hubungan seperti Tuhan Yesus dengan Bapa dan sesama, dia tidak mengandalkan manusia. Dia tahu hati nurani manusia itu. Waktu terutama di pengembalaan ya. Itu pengalaman yang sangat hari-hari gitu. Kita terhadap Bapa sahabat dengan Tuhan Yesus. Tetapi dengan sesama kita melayani menjadi hamba. Itu yang ego kita hilang, disalibkan setiap hari dan disangkali. Sehingga hati nurani yang murni itu kita nggak pernah kecewa ya Pak ya, karena memberi bukan menuntut. Nggak pernah kecewa. Haleluya. Ditinggalkan siapapun. Diteguhkan dengan kita pun Pak Samadi. Kecewa. Makasih loh Pak. Ya, sama, jadi sahabat, rekan kerja pelayanan itu saling meneguhkan, menasihati, menegur dan mendorong. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Samadi. Luar biasa hari ini. Saat ini masih ada Pak Desem dan Pak Amos karena berkaitan dengan waktu.
2 menit ya Pak, supaya semua kebahagiaan. Silakan Pak Desem lebih dahulu. Baik, puji Tuhan ya, kita sedang membahas kasih. Menurut saya, kasih itu adalah perjuangan ya. Sama seperti seorang ibu mengasihi seorang anak yang dilahirkannya. Ibu itu berjuang mengasihi anaknya. Sekalipun anak itu jahat, melukai hati ibunya, mengkhianati kasih ibunya, tapi ibunya nggak pernah mencoba untuk membenci anak yang dilahirkannya itu. Karena itu, saya rasa kasih itu tidak hanya sekedar perasaan, perjuangan juga. Satu lagi, kalau kita berjuang melawan penjajah, setelah kita merdeka, selesai perjuangan kita. Tapi kalau mengasihi orang, tidak ada cerita. Kita tetap berjuang sampai tidak ada ujungnya. Artinya sampai kita mati. Demikian aku memaknai kasih. Shalom. Salam, salam. Halo, terima kasih Pak Desem. Dan terakhir Pak Amos dari Kalimantan. Silakan Pak. Ya, shalom, selamat pagi Bu Lina. Pagi. Ya. Selamat pagi Pak. Saya tertarik dengan topik pagi hari ini yaitu tentang kasih ya. Saya diingatkan Tuhan tentang kehidupan Ayub, Bu. Apakah dengan Ayub dihancurkan seperti itu, Ayub tetap mengasihi Tuhan? Gitu. Itu menjadi tema yang sangat luar biasa, Bu. Kalau tadi yang disampaikan Pak Samadi karena mungkin didukung orang ya. Kalau saya terbiasa tidak didukung orang, Pak. Gitu. Jadi karena kami street fighter di pedalaman ini tidak ada tim yang mendukung kami, orang-orang yang di luar kami juga tidak mendukung kami. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kami masih tetap mau mengasihi Tuhan? Gitu. Apakah kami masih mau tetap setia kepada Tuhan? Gitu. Itu menjadi pertanyaan. Bahkan mungkin orang-orang di sekeliling kita tidak memahami apa yang istilahnya yang kita kerjakan itu tidak ada yang memahami gitu. Nah, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Yang menjadi pertanyaan sekarang ketika kita mengalami kondisi-kondisi yang sangat sulit itu, apakah kita tetap mau mengasihi Tuhan? Bahkan mungkin rekan sepelayanan kita mengkhianati kita, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Rasanya itu berat gitu. Tetapi saya bersyukur gitu. Saya bersyukur bukan saya yang memberikan, yang merasa diri saya kuat, tetapi Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada saya. Walaupun teman-teman di sekeliling saya mengkhianati saya, walaupun teman-teman saya menusuk saya dari belakang, bahkan juga siapapun juga menyakiti saya, tetapi saya tetap kuat di dalam Roh Kudus. Dan juga saya tetap mengasihi Tuhan. Saya tidak mau menghilangkan panggilan Tuhan. Seolah-olah seperti halnya apa yang disampaikan, diungkapkan oleh istrinya Ayub. Apakah sudah matilah dan kutukilah Allahmu? Gitu. Satu hal sebetulnya statement yang tidak layak untuk disampaikan. Gitu. Tetapi itulah fenomena yang terjadi gitu, di dunia ini. Gitu. Di tengah-tengah dunia. Apalagi saya seorang perintis atau CP. Church planting. Tidak ada satupun yang mendukung saya. Apakah saya akan tetap mengasihi Tuhan? Tetapi saya ingin bagikan kepada kita semua pagi hari ini. Walaupun tidak ada satupun yang mengasihi kita, walaupun tidak ada yang menerima kita, tetapi Tuhan yang menerima kita. Terima kasih Bu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Luar biasa Pak Amos. Tetap semangat ya Pak Amos. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Amos untuk sharingnya. Betul seperti yang dikatakan oleh Pak Amos. Kalau kita melayani di kota, itu akan lebih mudah. Bukannya mudah, tapi akan lebih mudah. Kita masih punya banyak sarana. Tetapi pelayanan seperti Pak Amos itu adalah pelayanan mungkin yang banyak dihindari oleh orang-orang. Kenapa harus pergi ke daerah, kemudian melayani di desa yang kita tidak tahu seperti apa. Saya jadi teringat dulu, mungkin Pak PKL juga ingat waktu kita dulu LPMI atau Lembaga Pelayanan Mahasiswa, Kampus Kruset di Jakarta waktu mengadakan Explo, kami diminta untuk melayani menginjili dengan buku 4 Hukum Rohani di Taman Mini. Di Taman Mini itu kan lengkap Indonesianya. Jadi ada lagu yang suka kita nyanyikan, diplesetkan.
Lagunya kan kalau Stephen Tom bilang, kemana saja ku telah sedia. Nah, itu kami tambahkan dengan kalimat, kemana saja ku telah sedia, asal di taman mini. Nah, artinya bahwa kami yang masih muda pun ketika itu berpikir bahwa pelayanan seperti Pak Amos itu adalah suatu hal yang luar biasa. Tetapi kalau Pak Amos tetap bertahan di dalam pelayanan, ketika tidak ada dukungan, ini semua bisa terjadi karena kasih yang luar biasa dari Pak Amos untuk Tuhan. Kalau bukan karena kasih kepada Tuhan, nggak mungkin Pak Amos mau bertahan di dalam pelayanan ini. Salut untuk tetap ada dalam kasih mula-mula. Ada Ibu Yudi, apakah Ibu Yudi mau berkomentar atau mau berbagi atau mau meneguhkan? Silakan Ibu Yudi. Ada Bu Yudi? Oh, tidak. Bu Yudi? Ya. Kalau tidak ada, karena waktu juga, kita akan menutup persekutuan kita pada pagi hari ini dengan mengingat bahwa kasih mula-mula itu harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita akan tutup di dalam doa penutup. Bolehkah meminta Pak Paul Gulo yang pimpin di dalam doa penutup? Dan doa Bapa kami kemudian dilanjut dengan doa berkat oleh Pak Samadi. Ada Pak Paul?